Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba sharing bagaimana membuat kuis di dalam LMS Open Learning. Eh, Pertama kali yang perlu kita lakukan adalah langkah pertama kita masuk ke akun Open Learning kita, ke mata kuliah yang eh, akan kita buat kuis ataupun ujiannya dengan menggunakan multiple choice gitu ya. Jadi misalnya ini saya contohkan, saya akan masuk ke bagian UAS misalnya seperti ini. Nah, saya masuk ke course setup, kemudian ke bagian konten. Nanti saya akan masuk menggunakan modulnya UAS, ujian akhir semester gitu ya. Nah, di situ saya akan membuat kuis ataupun ujian yang berwujud multiple choice. Yang perlu diperhatikan terkait dengan kuis ataupun bentuk soal multiple choice yang diakomodasi oleh Open Learning itu adalah ada beberapa kelemahan. Jadi memang khusus untuk multiple choice Open Learning itu ada kelemahannya. Yang pertama itu harus diinputkan satu persatu, belum bisa menggunakan bank soal. Jadi secara banyak bersamaan seperti itu. Sampai pada video ini dibuat. Nah, harapannya nanti ke depannya itu bisa diakomodasi oleh Open Learning gitu ya. Kemudian dimasukkannya satu persatu. Yang kedua memang belum ada feature random atau pengacakan. Jadi memang Open Learning ini cenderung bagaimana kita nanti me, apa, membuat itu lebih gimana ya, tidak ada random, jadinya memang lebih pada bentuk yang fix, seperti itu. Baik, setelah kita masuk ke modulnya tadi ya, core setup, konten, kemudian masuk ke, modul setnya UAS, kemudian di sini kita punya modul ujian akhir semester. Kalaupun belum belum ada ini bisa dibuat di sini. Nah, kita akan membuat di dalam satu page, misalnya di sini ya, misalnya kita buat ujian multiple choice atau pilihan ganda. Atau apalah, bisa dibuat seperti itu, atau UAS atau bagaimana. Nah, ini ketika kita masukkan, kita enter, yang akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke lamannya, kita edit page. Seperti ini. Nah, kemudian edit page di sini, kita akan bisa memasukkan, apapun widget yang ada di sini ke dalam, laman ini. Jadi misalnya di sini dituliskan sebagai petunjuk mengerjakan misalnya. Ini misalnya ada 1, 2, 3, petunjuk 1 misalnya. Di sini ada petunjuk 2, misalnya seperti itu. Ini wujudnya teks ya. Kemudian ini hanya sebagai petunjuk. Nah, sekarang kita mau memasukkan bentuk multiple choice-nya. Seperti apa? Itu kita lihat pada bagian kiri laman ini, yaitu di sini ya. Ini ada core, kemudian kita ada yang namanya kita ambil yang kuis. Kuis ya, kuis. Nah, kemudian di sini ada kita pilih yang multiple choice. Nah, setelah multiple choice ini kita ambil, kemudian kita drag and drop, gitu ya. Bisa kita klik saja ataupun kita drag and drop. Drag and drop itu cuma ditarik itu ya, diseret. Ini kita masukkan di sini, ditaruh di bawahnya, insert below. Nanti akan muncul widget multiple choice. Kemudian kita memasukkannya bagaimana? Kita klik di bagian setup saja.
Nah, di sini, akan muncul question, berarti ini ada question text-nya. Jadi kita masukkan, tolong untuk penomoran nanti bisa diletakkan di sini ya, karena kita memang tidak ada penomoran khusus di, Open Learning. Misalnya nomor 1 adalah pertanyaan ke-1 misalnya. Nah, di sini ada ketentuan allow student to select only one answer atau banyak answer. Jadi kalau kita misalnya, bisa memilih, mahasiswa itu memilih 2 pilihan, itu pakai yang allow multiple answer. Kalau hanya satu, only one answer gitu ya. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini yang membedakan, misalnya jawaban kita ada 4, maka kita tinggal tambah di sini add answer. Jadi ada answer 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian bagian yang, biru ini, jadi ada noktah biru, ini bisa dipindah-pindah. Ini menunjukkan correct answer-nya, jawaban benarnya. Jadi kita yang namanya meskipun di sini ya, ini bisa dihapus. Misalnya ini ada jawaban 1, ini jawaban 2, kemudian ini jawaban 3, kemudian ini ada jawaban 4. Nah, ini misalnya jawaban yang benar adalah jawaban 3, seperti ini. Kemudian ada option di sini, bisa, menunjukkan, pesan bahwa itu correct atau incorrect answer. Kalau ujian saran saya itu memang ini di-uncheck saja. Tapi kalau kuis itu boleh, artinya untuk pembelajaran bagi, mahasiswa seperti itu. Nah, misalnya di sini, ini tidak diperlihatkan, ini juga tidak diperlihatkan. Kalau sudah, ya sudah tinggal done, selesai. Kemudian nanti, kalau kita menambahkan soal memang ini harus satu persatu ya, artinya satu persatu widget by widget. Ini pertanyaan ke-1. Kemudian lagi kita tambahkan, ini selain di drag and drop bisa ditambahkan di sini loh, tinggal klik saja. Ini saya klik. Nah, akan langsung muncul. Jadi boleh diklik saja, itu muncul di berikutnya, kemudian atau drag and drop itu muncul di selanjutnya seperti ini. Nah, akan muncul hal-hal seperti ini. Nah, ini tinggal kita setup. Misalnya di sini ada setup, kemudian ada, multiple choice-nya di sini. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan kedua. Di sini hanya only one answer, kemudian tambahkan add answer. Seperti ini. Saya tambahkan misalnya di sini. Jawaban 1, jawaban 2, di sini jawaban 3, di sini jawaban 4. Ini yang benar misalnya jawaban 2 gitu ya. Nah, kalau sudah ini saya uncheck, monggo kalau mau artinya mahasiswa bisa melihat, oh saya salah, oh saya ini benar, berarti itu bisa. Kalau ini kita tunjukkan. Seperti ini. Nah, kemudian ada yang, ketiga gitu ya, ketiga itu, ini misalnya kita masuk ke sini. Nah, ada yang menanyakan bagaimana untuk, kuis yang bentuknya true and false gitu ya, benar atau salah. Sebenarnya kita bisa menggunakan, feature dari multiple choice ini sendiri. Jadi true and false-nya itu bisa kita buat seperti ini. Jadi misalnya ini pertanyaan ketiga, bisa dikatakan ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, terus ini jawabannya only one answer, karena true and false ya, kemudian di sini kita buat true. Kemudian ini buat false. Nah, karena true and false berarti, opsinya tidak lebih dari 2 gitu ya. Nah,
Seperti ini. Atau jawaban yang benar apa? Oh, yang jawaban benar yang false. Oke, berarti kita buat false seperti ini. Kemudian ini uncheck, kemudian done. Nah, kalau sudah berarti ini sudah selesai. Cuma ketika kita membuat kuis yang wujudnya multiple choice seperti ini, maka kita harus mengetahui ataupun menutupnya dengan submit button. Tujuan submit button itu apa? Nanti untuk menggathering semua pertanyaan yang di sini, jawaban yang ada di sini, itu nanti terkumpul jika kita memberikan syarat. Misalnya mahasiswa hanya boleh mensubmit 1 kali atau 2 kali, seperti itu. Nah, kita harus ya, tolong ini harus ditambahkan button submit. Kita klik saja button submit di sini. Nah, ini akan muncul di sini. Jadi di akhir pertanyaan, kalau akhir pertanyaan ada 50 pertanyaan, silahkan dibuat 50 pertanyaan, di akhir cukup 1 button submit. Nah, di sini. Ini kemudian di bagian setup, ini kita cek gitu ya. Kita cek. Kita cek seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita cek, kita lihat di sini. Di sini menunjukkan teks buttonnya. Jadi misalnya bisa saya buat jawaban sudah jawaban saya yakin dengan jawaban saya sudah yakin dengan jawaban saya, kemudian kirim. Nah, di sini kirim jawaban misalnya. Kan seperti ini. Nah, kemudian ada melihat show result after submitting. Jadi langsung nilainya akan keluar gitu ya. Benar berapa, salah berapa. Itu kalau kita cek mahasiswa akan bisa lihat itu. Tapi kalau tidak maka kita bisa uncheck seperti ini. Nah, kemudian jika sudah submit, misalnya di sini jawaban telah terkirim atau sudah direcord. Sudah direcord rekam misalnya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada limit number submission to. Jadi kalau misalnya ujian menghendaki hanya 1 kali submission ya sudah. Berarti kalau mahasiswa sudah klik tombol submit, maka dia sudah tidak bisa mensubmit kembali. Jadi suruh cek gitu ya. Kalau kita memberi kesempatan lebih dari 1 ya enggak apa-apa. Monggo nanti terserah dosennya mau men-setting seperti apa. Kalau sudah seperti itu dan nah, kalau seperti ini artinya bahwa ini sudah selesai. Kita bisa lihat view-nya akan seperti ini. Nah, petunjuk mengerjakan petunjuk 1 2 ada pertanyaan 1 2 3 maka muncul seperti ini. Nah, ini satu submission remaining artinya karena tadi kita setting dia 1 kali submit. Nah, ini kalau misalnya sudah diklik oleh mahasiswa. Jadi misalnya seperti ini, saya pilih jawaban 1, jawaban 2, ini false gitu ya. Kemudian kalaupun mau ini kan dicek nggak bisa. Karena apa? Karena kita tadi sudah uncheck. Mahasiswa bisa cek ini benar atau tidak, gitu ya. Dan kita hanya accepted saja, dia tidak bisa melihat dia benar atau salah, gitu. Nah, kalau sudah yakin jawaban ya sudah. Maka kalau sudah seperti ini, saya yakin dengan jawaban saya. Kirim jawaban maka sudah terkirim. Maka di sini menjadi no submission dan ini sudah tidak bisa diklik kembali. Nah, itu cara membuat kuis ataupun ujian dengan multiple choice maupun true and false. Nah, sekarang bagaimana jika kita mau mengambil nilai yang ada di sini, gitu ya. Di sini perhatikan ini ada di kelas A, kemudian kita masuk ke oh iya, sebelum kita mau ngambil itu ya, tadi di edit page, kita bisa membatasi waktu. Membatasi waktu dari pengerjaan tugas ini di sini. Jadi di bagian tadi ujian pilihan ganda, kemudian mungkin di sini ya, dan true and false.
and false gitu. Maaf. Ini N-nya saya buat gini aja ya. Nah, itu dia masuk ke setting. Nah, kemudian di bagian akses. Itu bisa dibatasi. Dibatasinya di mana? Di sini. When can say access this page? Di bagian restricted. Nah, ini terisi karena apa? Karena timeline-nya sudah ditempatkan bahwa UAS itu muncul tanggal sekian. Nah, nanti misalnya tanggal sekian 9.30, saya hanya beri waktu 1 jam untuk mahasiswa mengakses misalnya. Maka saya tinggal dibuat, oh ini Juli ya, tanggal 5 Juli. Maka di sini saya buat Juli, kemudian tanggal 5 Juli, 9.30 sampai kapan? Oh, sampai jam 10.30 misalnya. Ini saya buat 10.30. Nah, seperti ini, kemudian save change. Nah, tapi syarat dari setting ini ya, syarat dari setting ini di bagian akses, di bagian ini akan muncul seperti ini jika di timeline sudah diatur modulnya diletakkan di tanggal berapa. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana saya mau melihat nilai dari mahasiswa ini sekiranya itu sudah selesai. Saya mau mengambilnya dari mana, seperti itu kan ya. Ini saya save and close. Itu kita masuk ke assessment, kemudian bagian report design. Perhatikan, report design ini berdasarkan kelasnya. Tiap kelas itu memiliki report design berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena bisa jadi beda pengampu. Pengampu yang A menggunakan report design sendiri. Jadi saya menilai tugas 1, 3, dan 5 misalnya. Yang lain menilai hanya tugas 4, 5, dan 4, 6 misalnya, dan ujian misalnya seperti itu. Kan muncul seperti ini kebetulan sudah saya berikan gitu ya. Nah, cara mengambil yang tadi bagaimana gitu ya. Nah, yang perlu disampaikan di sini untuk mengambil yang tadi adalah ini ada new report, examination report, sama Learnosity exam Learnosity exam report. Kita ambil yang karena bentuknya kuis, maka new examination report. Saya tambahkan add report. Nah, ini akan muncul di terakhir. Kebetulan karena tempat saya itu sudah ada sebelumnya. Kalau yang belum ada ya berarti akan 0 gitu ya. Ini jumlahnya harus menunjukkan 100. Nah, cuman yang ada di sini ini kan tidak 100 ya. Jadi di sini nah kan current menjadi 200. Karena apa? Karena ini sebenarnya sudah 100 tapi tambah 100. Maka di sini ini misalnya ini saya buat 3 gitu ya. Ini sisanya misalnya. Atau kalau misalnya 50 monggo, ini bobot sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Misalnya ini saya tulis 79 ya kayaknya. 79. Seperti ini. Nah, ini sudah tidak ada peringatan yang nggak ada yang merah tadi. Nah, kalau sudah ini kita edit. Nah, kita edit maka ada quiz page-nya. Ini letaknya di mana gitu ya. Ini kita panggil. Nah, kita panggilnya di mana? Di sini. Ini kita panggil tadi page-nya adalah ujian. Nanti akan muncul sendiri. Ujian pilihan ganda dan true and false. Ini yang kita pilih. Kita klik saja. Nah, ini akan muncul pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 gitu ya. Mau kita kasih bobot berapa? Misalnya 50 berarti menjadi 2222 menjadi 100 gitu ya. Total skornya berapa gitu ya. Nah, kalau seperti ini satu ya boleh silahkan gitu ya. Itu monggo sesuai dengan setting dari dosennya. Ini sudah saya copy, saya masukkan ke namanya. Biasanya saya kasih nama sama dengan ininya ya, gitu. Nah, ini saya save, selesai. Nah, kalau sudah ini kita kembali ke assessment design, kemudian ini kita visible. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita nanti menilainya dari mana gitu kan ya. Menilainya dari mana? Maka kita menilainya dari sini. Ada assessment, kemudian assess student. Nah, tadi kalau reportnya jadi kita buat page-nya,
kita buat asesmennya, kemudian kita nilainya dari sini. Kebetulan kalau saya yang report desainnya kan sudah banyak ya, maka ini tinggal menilai satu persatu, ini masuk satu persatu. Nah, kebetulan, tugas yang saya buat itu ya, yang saya buat itu kan, ini ya, ujian pilihan ganda udah masuk. Saya buat sebelumnya itu adalah bentuknya, submit tugas berupa PDF, berupa video gitu ya. Jadi tidak akan muncul tombol ini. Nah, kalau kuis multiple choice akan muncul ini, automatic grading. Nah, kalau ini enggak ada, ini harus satu persatu dinilai gitu ya. Jadi modelnya kayak gini, sebagai contohnya, sini. Nanti akan terlihat, postingan mahasiswa, ini kebetulan mahasiswa belum posting gitu ya, seperti itu. Nah, kalau, kita kita lihat, kembali gitu ya, ke bagian tadi. Oke, ini di bagian, di sini, di bagian multiple choice di sini, karena dia ada yang otomatis di sini, ujian pilihan ganda, Kak, ujinya kuis memang harus ada otomatis. Nah, ini kita klik. Nanti nilainya, ini run automatic artinya langsung, gitu ya, run. Nah, maka nanti otomatis akan keluar, kebetulan ini memang mahasiswa belum ini ya, belum, menilai gitu ya. Nah, seperti ini apa, belum mengerjakan. Nah, kok mengerjakan ya nilainya nol gitu ya. Kalau mau mahasiswa bisa bisa melihat nilainya dia nol, itu kita rilis ini, kita klik, seperti itu. Jadi seperti itu untuk membuat, pilihan ganda. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.